Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini, kita akan diskusi dengan materi Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia. Menurut Profesor Pankan, hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang sifatnya memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat suatu negara. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, di antaranya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas berikut. 1. Menjamin kepastian hukum. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Sekarang silahkan kalian diskusikan dengan teman sebangku materi tentang penggolongan hukum. Penggolongan hukum berdasarkan keputusan ilmu hukum. Hukum digolongkan sebagai berikut. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya Undang-Undang Pemilu. Hukum adat adalah hukum yang diambil dari peraturan adat atau kebiasaan. Contohnya Hukum Adat Minangkabau. Hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. Contohnya KUHP. Hukum traktat adalah hukum yang menetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional. Contohnya hukum batas negara. Berdasarkan tempat berlakunya, 1. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 2. Hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum ini berlaku secara universal baik secara keseluruhan maupun terhadap negara yang mengikatkan diri pada perjanjian internasional. 3. Hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. 4. Hukum gereja yaitu hukum merupakan norma yang ditetapkan gereja untuk anggotanya. Berdasarkan bentuknya, hukum tertulis yang dibedakan atas dua macam berikut. Hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dan penerapan. Misalnya, undang-undang pemerintahan, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga, masyarakat, serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan waktu berlakunya, ius constitutum, hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Ius constituendum, hukum negatif yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya, rancangan undang-undang. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya. Berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku umum.
Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Dua hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Berdasarkan isinya, satu hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu menyangkut kepentingan umum. Hukum publik terbagi atas hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara, seperti perjanjian internasional, perjanjian perang, dan sebagainya. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan individu lain termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contoh hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contoh hukum tentang jual beli, hukum piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya.